Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mifatmawati dengan NIM 212111130 dari kelas 3I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai wizarah. Yang pertama ada pengertian. Pengertian di sini dapat dilihat secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, kata wizarah mempunyai asal kata al-wazar yang memiliki arti al-tukel atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban yang berat dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Selanjutnya, kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepadanya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir memiliki pengertian yang sama dengan menteri sebagai orang yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Yang terakhir, kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Kata ini berasal dari fichira yang berarti orang yang memutuskan atau hakim. Sedangkan secara istilah adalah nama dari suatu kementerian yang ada dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kemaslahatan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan. Wazir merupakan seorang pembantu kepala negara, raja, atau khalifah dalam menjalankan tugas-tugas yang ada pada dirinya sebagai kepala negara. Yang kedua ada asal-usul kata wizarah. Al-Mawardi menjelaskan secara rinci mengenai asal-usul kata wizarah ini menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, istilah wazir berasal dari kata al-wizar yang berarti al-tukel, yaitu beban, karena wazir memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara atau khalifah kepadanya. Yang kedua, terambil dari kata al-wazar yang berarti tempat kembali atau malja, karena kepala negara atau khalifah membutuhkan pemikiran dan pendapat atau bantuan dari wazir sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Yang ketiga, juga berasal dari kata al-azhar yang berarti al-zuhar, yaitu punggung. Ini sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai tulang punggung untuk melaksanakan kekuasaan kepala negara atau khalifah. Karena pada hakikatnya tidak mungkin mampu menangani dan menyelesaikan permasalahan politik dan pemerintahan seorang diri tanpa mengangkat orang-orang yang terpercaya dan ahli pada bidangnya untuk membantu menangani sebagian tugas seorang kepala negara. Dengan demikian, seorang kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir, sehingga persoalan-persoalan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya sebagian kepada wazir. Dengan kata lain, wazir merupakan tangan kanan atau orang yang dipercayakan kepala negara dalam mengurus pemerintahan. Jika dikaitkan dalam hukum Indonesia, wizarah merupakan sebutan bagi seorang menteri atau staf kepresidenan. Dalam perjalanannya, wizarah merupakan salah satu aspek penting dalam kenegaraan yang berfungsi membantu tugas seorang kepala negara. Sedangkan wazir adalah seseorang yang dipercaya membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Yang selanjutnya ada sejarah wizarah. Kementerian dalam sejarah Islam dan peradaban merupakan jabatan-jabatan penting yang memberikan banyak tambahan, kekuatan, dan kekokohan pemerintahan Islam. Jabatan wazir dikenal di kalangan muslim sejak masa hidup Rasulullah SAW. Dalam sejarah, Rasulullah disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar dijadikan oleh Rasul sebagai wazir beliau. Kemudian ketika Rasulullah wafat, dilanjutkan dengan masa khalifah. Kaum muslim memilih Abu Bakar menjadi khalifah dan ia menjadikan Umar wazirnya. Kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya pada masa dinasti Umayyah, wizarah merupakan pangkat paling tinggi di seluruh dinasti tersebut. Wazir memiliki hak pengawasan umum terhadap semua persoalan, di samping bertindak dengan kekuatan konsultatif. Dia juga mempunyai hak pengawasan terhadap departemen kemiliteran. Dan yang terakhir yaitu pada masa dinasti Abbasiyah, muncul kedaulatan berkembang, pangkat-pangkat kerajaan tinggi. Pengawasan terhadap tata buku dipercayakan kepada seorang wazir. Setiap orang tunduk kepadanya. Seorang wazir pada masa Abbasiyah telah menikmati kekuasaan yang luas seperti kekuasaan kekhalifahan, mengangkat pejabat dan memberhentikannya, mengawasi peradilan, pemasukan negara, dan juga yang lainnya. Yang terakhir ada macam-macam wazir. Terdapat 2 macam wazir, yaitu wazir tafwid dan juga wazir tanfis.
Wazir Tafwid adalah orang yang diangkat dan diserahi kewenangan oleh imam atau khalifah untuk menjadi pembantu imam dalam menangani berbagai urusan negara dan pemerintahan dengan pendapatnya, serta memutuskan urusan tersebut berdasarkan ijtihadnya sendiri. Sedangkan wazir tanfiz adalah seorang wazir yang diangkat oleh seorang khalifah untuk membantunya dalam urusan operasional dan senantiasa menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Wazir Tanfiz juga merupakan seorang mediator atau perantara yang menjadi penghubung antara imam atau khalifah kepada rakyatnya. Adapun perbedaan di antara keduanya adalah wazir tafwid boleh ikut campur di dalam lembaga peradilan sedangkan wazir tanfiz tidak boleh. Yang kedua, wazir tafwid boleh mengangkat seorang gubernur atau pejabat daerah serta pejabat-pejabat tinggi negara, sedangkan wazir tanfiz tidak boleh. Yang ketiga, wazir tafwid dapat menjadi panglima tertinggi dan mengumumkan perang, sedangkan wazir tanfiz tidak memiliki kewenangan itu. Yang keempat, wazir tafwid memiliki kewenangan untuk menguasai harta negara dan mengeluarkannya dari baitul mal atau kas negara, sedangkan wazir tanfiz tidak memiliki kekuasaan untuk hal tersebut. Karena perbedaan tersebut, sehingga ada pula perbedaan syarat yang harus dipenuhi wazir tafwid, yaitu haruslah seseorang yang merdeka, harus beragama Islam, harus menguasai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, dan harus memiliki ilmu yang berkaitan dengan peperangan dan perpajakan. Sekian penjelasan dari saya, jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.